Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Adistia Ningrum. Saya Farhan Alwi Fauzi. Saya Galuh Bucantika. Saya Hindira Gusti Rahayu. Saya Linda Fatrika Maharani Sari. Oke, kali ini saya akan mewakili kelompok saya untuk melakukan opening presentasi. Ya, kali ini kita akan membahas tentang demografi penduduk. Jujur, menurut saya pribadi, materi ini lumayan sulit ya. Begitu juga kata teman-teman saya, gini bilangnya, aduh, kita kok dapat yang susah sih materinya, demografi penduduk. Padahal ini di tingkat bawah, SD, SMP, SMA itu sebenarnya sudah, tapi kayak lupa-lupa ingat itu loh. Mari kita kulik bersama kelompok 6. Stay tune teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai fertilitas dan mortalitas. Yang pertama ada fertilitas, yaitu kelahiran di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Kelahiran yang dimaksud adalah kelahiran yang memiliki tanda-tanda seperti bergerak, bernapas, menjerit, jantung berdetak, dan lain sebagainya. Jika kelahiran tidak memiliki tanda-tanda tersebut, dianggap sebagai lahir mati, yang artinya tidak termasuk dalam kelahiran fertilitas. Pengaruh fertilitas menurut ide Bagus Mantra dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor demografi dan faktor non-demografi. Hai, balik lagi nih sama saya. Kali ini saya kebagian akan menjelaskan materi tentang moralitas. Moralitas itu apa sih? Moralitas itu kematian. Aduh, serem ya. Belum apa-apa udah ngomongin kematian. Oke, saya akan menjelaskan tentang kematian. Moralitas atau kematian adalah ukuran rata-rata angka kematian penduduk di suatu wilayah tertentu. Gampangnya tuh gini. Moralitas itu jumlah kematian akibat penyakit tertentu dan penyakit alami, serta kematian itu termasuk komponen utama penduduk. Menurut WHO, moralitas adalah hilangnya semua kehidupan secara permanen, lahir, mati, dan keguguran tidak termasuk dalam kematian ya guys. Selanjutnya ada pengaruh moralitas. Ada dua jenis pengaruh moralitas, yaitu ada faktor langsung dan tak langsung. Contoh dari faktor langsung atau faktor internal itu ada umur, penyakit, jenis kelamin, kemudian kecelakaan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk faktor tidak langsung atau eksternal itu ada tekanan fisik maupun psikis, perkawinan, kemudian ada keadilan sosial ekonomi, bukan keadilan deh, keadaan sosial ekonomi, sorry maaf, agak ngeblank ya. Selanjutnya ada tingkat pendidikan, kemudian tingkat pekerjaan, tingkat persediaan, politik, dan bencana. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai migrasi. Apa sih itu migrasi? Migrasi dapat diartikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap. Jenis-jenis migrasi dibagi menjadi dua, yaitu internasional dan nasional. Migrasi internasional dapat diartikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Dalam migrasi internasional dibagi menjadi tiga jenis, yaitu imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Dalam imigrasi dikenal istilah imigran, yaitu penduduk yang pindah dari negaranya dan masuk ke negara lain. Kemudian ada emigrasi, yaitu proses keluarnya seseorang dari negara tempat tinggal awal asalnya, dan orang yang melakukan emigrasi disebut dengan emigran. Kemudian remigrasi. Remigrasi artinya perpindahan penduduk kembali ke negara asalnya. Kemudian nomor 2 ada migrasi nasional. Migrasi nasional di Indonesia umumnya dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama urbanisasi, yaitu perpindahan dari desa ke kota, dan kemudian transmigrasi, perpindahan antar pulau. Kemudian ruralisasi, artinya perpindahan kota ke desa. Evakuasi atau perpindahan ke tempat yang lebih aman sewaktu terdapat bencana alam. Umumnya faktor yang mempengaruhi perpindahan penduduk migrasi dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong yang dapat memicu adanya migrasi yaitu lapangan pekerjaan yang semakin menyempit. Kemudian adanya wabah penyakit di suatu daerah sehingga mengharuskan untuk melakukan migrasi ke tempat lain yang lebih aman. Kemudian alasan pekerjaan atau perkawinan yang mengharuskan seseorang untuk pindah dari suatu ke daerah lain dengan tujuan untuk mencari hidup yang lebih baik. Kemudian faktor penarik.
Faktor penarik dari migrasi tersebut diantaranya adalah adanya pekerjaan yang sesuai di daerah lain, sehingga mengharuskan seseorang untuk pindah ke daerah tersebut. Yang kedua yaitu keadaan alam yang dianggap menyenangkan, seperti contohnya fasilitas umum yang lebih lengkap dan iklim yang memadai untuk melakukan pekerjaan seseorang. Berikutnya, fasilitas umum yang dianggap lebih modern daripada daerah asalnya. Pengertian mobilitas. Mobilitas adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah geografis ke wilayah lain selama periode waktu tertentu. Mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Bentuk-bentuk mobilitas. Mobilitas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, mobilitas penduduk vertikal atau sering disebut dengan perubahan status. Yang kedua, mobilitas penduduk horizontal atau sering disebut dengan mobilitas penduduk geografis. Dampak mobilitas penduduk. Meningkatnya arus mobilitas penduduk ke kawasan perkotaan membawa dampak yang dapat dilihat dalam dua aspek, baik positif maupun negatif. Dampak positif dari mobilitas penduduk adalah peningkatan status sosial ekonomi keluarga dalam jangka panjang. Di sisi lain, ada dampak negatif dari mobilitas penduduk, yaitu menurunnya lapangan pekerjaan. Perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta kekal menurut ketuhanan yang Maha Esa. Jenis-jenis perkawinan yaitu ada 5. Yang pertama, perkawinan poligami. Perkawinan di mana seorang laki-laki beristri lebih dari satu. Yang kedua, perkawinan eugenis, yaitu suatu bentuk perkawinan yang dimaksudkan untuk meningkatkan atau memuliakan keturunan atau ras. Yang ketiga, perkawinan berkala atau perkawinan kontrak, artinya adanya kontrak nikah pada tahap pertama yang diberikan selama 3 tahun sampai 5 tahun, dan kontrak nikah pada tahap kedua dilakukan selama 10 tahun, dan dapat dilakukan perpanjangan kontrak nikah untuk perpanjangan tahap ketiga yang memberikan kedua pasangan hak untuk memiliki secara satu sama lain secara permanen. Yang keempat, perkawinan percobaan, yaitu 2 orang yang melibatkan hubungan yang sangat intim dan pertama mencobanya dengan periode pertama. Jika selama periode ini kedua belah pihak dapat menyesuaikan atau merasa cocok, maka ikatan pernikahan ini akan langgeng terbentuk. Yang kelima, perkawinan kemitraan atau persekutuan adalah model perkawinan yang menganjurkan perkawinan tanpa anak dengan mengesahkan KB atau KB berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Bentuk-bentuk perkawinan, yaitu bentuk-bentuk perkawinan itu didasarkan menjadi 4. Yang pertama, perkawinan berdasarkan jumlah suami atau istri, yaitu yang pertama, monogami, yaitu suatu bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki tidak kawin dengan perempuan lain dan perempuan tersebut tidak kawin dengan laki-laki lain. Singkatnya, monogami adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita tanpa ikatan pernikahan lainnya. Yang kedua, poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang laki-laki kawin dengan beberapa perempuan atau seorang perempuan kawin dengan beberapa laki-laki. Di sini, kita akan mengklasifikasikan poligami menjadi 2 jenis, yaitu poligini. Poligini yaitu seorang pria memiliki beberapa istri, dan poliandri, seorang wanita memiliki beberapa suami. Yang selanjutnya, bentuk perkawinan menurut asal-usul suami dan istri. Yang pertama, endogami adalah perkawinan antar suku, marga, suku, kekerabatan, dan lingkungan yang sama. Yang kedua, eksogami, yaitu perkawinan antar suku, marga suku, kekerabatan dalam lingkungan yang lain. Yang selanjutnya, bentuk perkawinan menurut hubungan kekerabatan, yaitu yang pertama, sepupu silang atau cross cousin adalah bentuk perkawinan antara anak dari saudara laki-laki dan perempuan yang berbeda jenis kelamin. Yang kedua, paralel sepupu adalah salah satu bentuk dari perkawinan anak kakak beradik sesama jenis. Yang selanjutnya,
Bentuk perkawinan menurut pembayaran mahar atau mas kawin. Mahar adalah tanda keikhlasan sebagai ganti rugi atau uang pembeli diberikan kepada orang tua, suami, atau istri sebagai ganti rugi membesarkan anaknya. Yaitu ini dapat berupa yang pertama mas kawin, barang berharga, yang kedua mas kawin uang, yang ketiga mas kawin hewan ternak, dan lain-lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.